Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Jika kalian baru di sini, ini adalah channel mengenai segala sesuatu informasi tentang audio visual teknologi. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terupdate dengan teknologi audiovisual yang terbaru. Nah, kalian sudah lihat di layar ada VisRT dan NewTek. Jadi, sudah ada gambaran dong. Hari ini kita akan membahas mengenai apa? Yes, NDI. Network Device Interface. Apa itu NDI dan apa saja yang bisa dilakukan NDI untuk kita sebagai live streamer atau live production? Oke, sebelum kita memulai, baiknya kita bumper dulu. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah diagram yang biasa dipakai orang untuk melakukan live streaming. Di mana di sini ada laptop yang sudah diinstalin perangkat seperti software seperti OBS, ya, seperti vMix atau Zoom Meeting ataupun software apa saja yang bisa dipakai untuk live, ya. Nah, laptop ini sudah tergabung dengan internet, ya. Nah, di bagian sini tengah-tengah untuk processingnya kita pasti ada switcher, ya. Di mana switcher gunanya untuk kalau misalnya kita ingin melakukan live streaming dari multiple input, ya. Misalnya kita ada kamera broadcast di sini, ya. Saya agak jauhan. Misalnya kita menggunakan kamera broadcast, ataupun yang sering digunakan orang adalah PTZ kamera, ya. Oke. Nah, di sini juga ada monitor preview agar kita bisa melihat source sebelum kita tampil ke live, ya. Dan di bawah sini juga kita ada network switch, ya, untuk bisa ngontrol perangkat-perangkat yang sudah ada atau menghubungkan semua perangkat yang ada. Nah, kita akan membahas mengenai jika kita memiliki satu input kamera, ya, apa saja kabel-kabel yang harus kita gunakan untuk bisa kita deliver dari signal, data, power, dan yang lain-lain, ya. Misalnya pertama yang kita butuhkan adalah kita butuh power, ya. Ini adalah yang paling standar. Kalau nggak ada power, dia nggak akan bisa nyala perangkat. Khususnya untuk PTZ kamera, ya. Kalau untuk yang broadcast biasanya sudah menggunakan adaptor atau menggunakan baterai, ya. Terus selanjutnya kita harus memiliki kabel SDI, ya. Ini kabel SDI biasa dipakai oleh broadcast kamera, ya. Ini SDI, ini power. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan kabel HDMI, ini signal, ya. Ini dua-duanya visual, ya, untuk videonya. Oke, untuk audionya kita membutuhkan ini namanya AUX, ya, atau line in. AUX, terus ini HDMI. Oke, dan satu lagi kita membutuhkan kabel UTP, ya. Kabel UTP ini bisa dipakai untuk kontrol. Bisa kontrol PTZ kamera, ya, untuk bisa kita ngatur pentil zoom-nya, ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa lagi seperti RS232 untuk kontrol juga, terus Telelight misalnya, ya. Dan semua ini kita perlukan, ya, agar bisa kita menghantarkan input ke live streaming, ya. Nah, perbedaannya apa dengan NDI? Kita akan bahas, ya. Oke, apa itu NDI? Ya, NDI adalah Network Device Interface. Kalau kita lihat dari singkatannya, ya, kita sudah bisa reka-reka, ya. Perangkat yang memiliki interface network, ya. Network itu ya jaringan, ya, berarti menggunakan UTP kabel, ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang NDI ini diklaim sebagai high quality dan low latency untuk menghantarkan
audio, visual, power, dan lain-lain. Ya, jadi itu NDI. Nah, bedanya sistem kalau kita menggunakan NDI jadi seperti apa? Ya, kita lihat kembali ke sistem ini. Kalau kita menggunakan NDI, maka sebenarnya kita sudah tidak memerlukan ini. Kita hanya perlu UTP cable saja, ya. Tapi sebelumnya kita harus menggantikan hub switch ini menjadi gigabyte switch, ya. Jadi kita ganti dulu. Kita harus menggantinya menjadi gigabyte switch seperti ini, ya. Oke. Dan gigabyte switch-nya itu kita baiknya tuh ada PoE switch-nya, ya, ada PoE-nya. PoE itu adalah Power over Ethernet. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Saya akan taruh link di atas dan juga di deskripsi di bawah agar mungkin kalian bisa lihat lagi kembali video tentang PoE tersebut, ya. Nah, dengan adanya switch PoE gigabyte ini, maka kita sudah tidak memerlukan semua kabel-kabel ini, ya. Power sudah melewati kabel UTP, ya. Jadi PoE switch ini sudah membawa power. Jadi perangkat PTZ ini sudah bisa langsung nyala, ya. Dan HDMI sudah tidak perlu lagi karena dia menghantarkan video langsung dengan kabel tersebut juga. SDI juga sudah tidak perlu. Kabel audio sudah tidak perlu lagi. Jadi yang kita perlukan hanya menggunakan satu kabel UTP. Di mana di UTP ini kita bisa menghantarkan audio, menghantarkan video, power, metadata, kontrol PTZ, tele, ya. Tele light ini adalah di mana kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya ada dua kamera broadcast, kita tahu kemana kita harus menghadap, ya. Dia ada sign atau lampu yang memberi informasi bahwa oh ini sekarang yang lagi on adalah kamera ini, bukan ini, atau sebaliknya, ya. Oke. Jadi dalam satu kabel ini kita bisa menghantarkan segini banyak, ya. Itu adalah NDI. Oke, sekarang kita ke sejarah NDI. Untuk sejarah NDI saya akan keluarkan satu tabel ini, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai NDI, ini sebenarnya bukan teknologi yang baru, ya. Dia sudah ada 2015 yang lalu, di mana pertama kali sebuah company namanya Newtek itu merilisnya di sebuah conference, ya, di IBC di Amsterdam, ya. Dan kebetulan Chief Technology Officer-nya itu adalah Dr. Andrew Cross, yang setelahnya itu Dr. Cross ini menjadi CEO dari Newtek, ya. Perkembangannya itu di 2016, sebuah pemain software live production namanya vMix, ya, yang sekarang itu sangat populer dipakai oleh live streamer, ya, itu bergabung dengan NDI. Jadi vMix sudah support NDI sudah dari 2016, ya. Dan di 2016 juga iOS juga mengumumkan membuat sebuah aplikasi yang support dengan NDI juga, ya. Setelah itu di 2017 Newtek itu mengumumkan NDI versionnya versi 3, ya, di mana sudah support NDI HX dan multicast, ya. Nanti kita akan bahas bedanya apa NDI biasa dengan NDI HX, dan ada satu lagi namanya NDI HX2, ya. Di mana PTZ Optik ini adalah sebuah company PTZ kamera, ya.
yang sudah bergabung sehingga dia membuat PTZ kameranya itu sudah support NDI HX ya. HX itu adalah efisien. Jadi bandwidth-nya itu lebih kecil, high efficiency ya. Sehingga dengan adanya NDI HX ini, dia bisa memberikan source PTZ kameranya itu lewat kabel UTP dan bisa dideteksi di vMix dan di yang lain-lain ya. Oke, kita lanjut ke 2018 ya, di mana Microsoft mengumumkan untuk mengadopsi NDI di Skype. Ya, Skype kan sempat dibeli sama Microsoft. Jadi Skype itu sudah mendukung NDI itu dari 2018 ya. Saya sudah pernah coba, jadi kita bisa memanggil source orang, misalnya kita ada 3 pembicara dalam satu Skype, kita bisa ambil secara terpisah orang-orang tersebut dan kita combine di dalam OBS atau vMix ya. Oke, ini 2018 dan setelahnya di 2019 ya diikutin juga oleh pemain-pemain yang lain, misalnya OBS, TriCaster, terus ada pemain-pemain yang lain. Lumayan banyak yang ikut ya. Jadi udah support sama NDI. Dan di 2019 Newtek itu merilis yang namanya versi keempat ya. Dan selanjutnya juga perusahaan namanya VisRT ya, singkatannya adalah Visual Artist. Ya, dia adalah sebuah company live production juga dari Norwegia. Itu mengakuisisi Newtek ya. Dan saat itu juga Dr. Andrew Cross itu menjabat sebagai presiden dari R&D-nya NDI. Oke, dan di 2020 HuddleCam HD ya, itu adalah perusahaan pertama yang mengadopsi NDI pada webcam ya, sehingga dia membuat sebuah webcam yang bisa langsung diambil source-nya itu melalui NDI atau melalui jaringan ya. Oke, di 2021 NDI merilis screen capture application yang terbaru ya. Dan kita mungkin masih ingat ya, itu 2 Juni 2001 kemarin ya, NDI itu merilis NDI versi 5 di mana di sana ada NDI tools yang dia ada tambahan fitur namanya NDI bridge, NDI remote dan audio. Nanti kita akan coba lihat dari website ya. Nanti coba saya buka dari website. Kita coba lihat di Oke, ini adalah website resminya adalah NDI TV ya. Nah, kita coba bawa. Ini adalah websitenya. Ya, di sini sudah kita bisa lihat ada NDI tools ya. Kita coba ke bawah. Nah, ini dia. Ya. Yang terbarunya itu adalah NDI bridge, di mana NDI bridge ini dia buat share NDI source ke yang lain melalui local area network atau LAN ya. Dan juga NDI remote ini gunanya untuk share dan menerima NDI source dari internet atau dari web ya. Dan yang terakhir adalah audio direct. Dia bisa mengambil source audio, digital audio itu dari mana saja ya. Oke, itu yang terupdate dari NDI 5. Oke, nah mari kita lihat NDI itu ada apa-apa saja ya. Saya di sini ada satu comparison untuk produknya NDI. Jadi kita bisa lihat ya, oke. Oke, mari kita lihat tabel ini ya. Di NDI itu ada beberapa macam. Pertama adalah NDI ya, NDI yang standar biasa. Yang kedua adalah 2017 sudah adalah NDI HX ya. Ini dari 2017 ya. Dan ini adalah HX2 yang terbaru versi 2 ya. Nah, di mana kita coba lihat untuk transportnya ya. Di sini untuk NDI biasa menggunakan TCP
TCP dan UDP sama multi TCP ya. Kalau untuk penjelasan mengenai TCP dan UDP kita akan bikin sebuah video terpisah nanti ya. Dan untuk NDI-HX masih menggunakan UDP, jadi belum multi TCP ya, karena tidak perlu sampai sejauh itu. Ya. Dan NDI-HX ini sudah TCP, UDP, dan multi TCP ya. Oke, perbedaan yang lain lagi adalah dari sisi compression ya. Untuk compression NDI itu menggunakan NDI codecs ya, di mana NDI-HX ini sudah menggunakan HX H264. Makanya speed bandwidth-nya itu lebih kecil ya. Dan juga HX2 dia sudah bisa menggunakan H264 atau H265, bahkan bisa lebih kecil lagi bandwidth-nya ya. Oke. Ini kita bisa lihat dari sisi data rate-nya ya, di mana NDI itu memerlukan 10 Mbit per second ya, dan NDI-HX hanya memerlukan 8 sampai 20 Mbit per second, dan untuk yang HX2 1 sampai 50 Mbit per second. Oke. Nah, dari infrastrukturnya ya, ini NDI memerlukan gigabit load balance ya. Jadi udah di set sehingga networknya itu bisa dapat internet lebih banyak ya, karena dia memerlukan bandwidth yang lebih besar ya. Multi NEC 10 gigabit ya, di mana NDI-HX ini lebih ringan, jadi dia bisa menggunakan gigabit biasa atau menggunakan wireless ya. Kayak perangkat-perangkat PTZ kamera seperti ini yang sudah NDI-HX itu bisa kita lakukan penarikan source NDI-nya dengan menggunakan wireless. Begitu juga NDI-HX2. Jadi kalau misalnya kita memiliki source NDI-nya itu di bawah 8 source ya, kita bisa menggunakan gigabit atau wireless ya. Sedangkan kalau kita memiliki infrastruktur NDI yang lebih kompleks ya, lebih baik kita menggunakan gigabyte switch yang manageable ya. Jadi kita bisa atur untuk bandwidth-nya agar bisa tertata rapi sehingga tidak ada yang loss. Oke, demikian video penjelasan mengenai NDI. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa chat di kolom komentar di bawah ya. Saya akan sangat senang bisa berdiskusi dengan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan juga bunyikan loncengnya agar kalian bisa terupdate teknologi audiovisual yang terbaru. Ya, kita akan membuat video-video selanjutnya mengenai SRT. Ya. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.